Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Retno Murtisdarini dari SMA Negeri 22 Surabaya dengan pembelajaran ekonomi materi tahap penggolongan akuntansi berupa buku besar. Di sini kita akan menjelaskan tahap penggolongan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, menentukan tahap penggolongan berupa membuat buku besar, menyusun buku besar dari jurnal transaksi yang ada. Pengertian buku besar adalah kumpulan akun perkiraan atau transaksi yang sama yang termuat dalam jurnal umum dan jurnal khusus agar memudahkan akuntan dalam melakukan identifikasi akun-akun. Fungsi buku besar: 1. Media untuk meringkas data transaksi yang telah tercatat dalam buku jurnal umum. 2. Alat untuk menggolongkan data keuangan. 3. Alat untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening dan akun secara nyata, apakah ada perbedaan atau malah sama. 4. Dasar pengelompokan transaksi yang ada di jurnal sebelumnya. 5. Bahan pelengkap penyusunan laporan keuangan. Bentuk buku besar terdiri dari 1. Buku besar bentuk T. Dalam membuat buku besar bentuk T, jika nominal transaksi dicatat di sebelah kiri disebut mendebet akun, sedang jika nominal transaksi dicatat di sebelah kanan disebut mengkredit akun. Contoh buku besar bentuk T sederhana adalah sebagai berikut, atau lebih lengkapnya seperti berikut: tanggal, keterangan, referensi, jumlah, tanggal, keterangan, referensi, jumlah. Nama akun diletakkan paling atas, bisa di tengah atau di sebelah kiri kolom. Nomor perkiraan diletakkan di sebelah kanan kolom. Kolom tanggal untuk mencatat tanggal transaksi, tanggal kejadian transaksi, dan kolom keterangan berisi informasi yang berhubungan dengan transaksi. Sedangkan kolom referensi ditulis untuk nomor halaman jurnal pada saat posting ke buku besar. 2. Buku besar bentuk skontro. Cara membuat buku besar bentuk skontro hampir sama dengan buku besar bentuk T. Yang membedakan adalah informasi keterangan transaksi digabung dalam satu kolom. Seperti berikut di bawah ini. Ini adalah salah satu contoh perkiraan buku besar kas bentuk skontro. 3. Bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Bentuk buku besar ini bisa kita pakai ketika jumlah transaksi sebuah perusahaan terbilang banyak. Nah, seperti berikut kolomnya: tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo. 4. Stafel berkolom saldo rangkap. Bentuk stafel berkolom saldo rangkap pada hakikatnya sama dengan bentuk stafel berkolom tunggal. Namun, buku stafel berkolom saldo rangkap memiliki saldo kolom yang dibagi menjadi dua kolomnya, yaitu kolom debit dan kredit. Kita lihat perbedaannya ya. Kalau pada stafel berkolom saldo tunggal, saldonya hanya 1. Jadi kita nanti menghitung dulu masuk debit atau kreditnya, saldonya. Sedangkan pada saldo rangkap di sini, ini disediakan kolom saldo debit dan kredit, jadi langsung mudah untuk terdeteksi. D. Macam buku besar. 1. Buku besar umum berupa pencatatan perkiraan transaksi yang berlangsung dalam periode tertentu, seperti kas, piutang, utang, dan modal, dibuat untuk melihat perubahan aktiva, kewajiban, dan modal akibat transaksi-transaksi keuangan. 2. Buku besar pembantu. Buku besar yang khusus mencatat rincian transaksi yang tidak dijelaskan secara rinci di buku besar umum. Pencatatan akuntansi yang satu ini
dibagi lagi menjadi dua, yaitu pembantu piutang dan pembantu utang. 2. Langkah-langkah membuat buku besar. A. Pindahkan tanggal kejadian yang ada pada jurnal ke kolom tanggal di buku besar yang bersangkutan. 2. Pindahkan jumlah debit maupun jumlah kredit ke kolom debit atau kredit ke buku besar yang bersangkutan. 3. Catat nomor halaman jurnal atau referensi ke kolom referensi buku besar yang bersangkutan. 4. Penjelasan atau keterangan singkat di kolom keterangan pada jurnal bisa dipindahkan sama juga di buku besar. 3. Menyusun buku besar dari jurnal transaksi yang ada atau yang dikenal dengan nama posting. Nah, berikut contohnya. Ya, ini kita ambil salah satu contoh yaitu jurnal umum. Di sini jurnal umumnya 10 Oktober 2010 tercatat kas debit modal hadiah kredit. Kemudian dari jurnal umum ini kita posting ke buku besar. Jadi kita buka perkiraan buku besar sesuai nama rekening yang ada di jurnal umum tanggal 10 ini, yaitu kas, perkiraan kas, dan modal. Ya. Tanggal keterangan referensi. Tanggal keterangan referensi debit dan kredit. Ini kolom referensi ini untuk mencatat dari halaman berapa jurnal apa. Ya, karena ini dari jurnal umum maka ditulis JU1 karena halaman 1. Kalau ini halaman 10 ya ini ditulis JU10. Ya. Kemudian kita pindahkan perkiraan jumlah debit kreditnya sesuai nama masing-masing. Yaitu di sini jurnal umumnya kas debit 500.000 dipindahkan ke buku besar sebelah debit 500.000, tarik di sini saldonya 500.000. Saldo itu sama dengan sisa ya. Kemudian buku besar berikutnya adalah buku besar modal. Sama caranya. Refnya diberi dari jurnal apa? Kamu nyatet di buku besar. Di sini dari jurnal umum ya jurnal umum saja. Halaman 1 tulisi modal 500.000. Demikian penjelasan saya untuk tahap penggolongan yaitu buku besar. Terima kasih atas perhatiannya dan untuk memudahkan pemahaman kalian semua silakan kita kerjakan latihan soal Astuti Taylor periode Maret 2019. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.